لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu mari kita mempelajari tentang makharijul huruf. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika diucapkan. Langsung saja, huruf hijaiyah yang pertama yaitu alif. Alif makhrajnya adalah tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah. Kemudian ucapkan atau dibaca A, jangan dibaca O. Contohnya A, I, U. Alif berharokat fathah, maka bibir kita harus mangap. A. Alif berharokat kasroh, berarti harus menceceh. I. Alif berharokat doma, bibir kita harus mencucu. U. A, I, U. A, I, U. Prakteknya, belajarnya kita harus berulang kali. Jangan cuma satu kali, tetapi berulang-ulang kali. A, I, U. A, I, U. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bibir kita, mulut kita tuh lemas, tidak kaku untuk mengucapkan huruf hijaiyah. A, I, U. A, I, U. A, I, U. A, I, U. A, I, U, dan seterusnya. Yang kedua, huruf hijaiyah ba. Huruf hijaiyah ba makhrajnya adalah kedua bibir rapat dan tidak usah dimasukkan. Kedua bibir rapat dan tidak usah dimasukkan. Ba, bi, bu, ab. 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 Jangan ba, bi, bu, ab. Jangan. Tapi cukup merapatkan kedua bibir. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Terus huruf ba ketika disukun, ketika berharokat sukun, ini mempunyai sifat qalqalah. Maksudnya ketika huruf ba bersukun maka harus ada suara pantulannya. Ba, bi, bu, ab. Ab, ab. Ba, bi, bu, ab. Dan pantulannya itu harus cepat, jangan ba, bi, bu, ab. Jangan seperti itu. Tetapi harus cepat. Ba, bi, bu, ab. Ab, ab. Ini sifat qalqalah. Saya ulangi. Huruf ba makhrajnya adalah kedua bibir dirapatkan. Kedua bibir dirapatkan. Ba, bi, bu, ab. Mulut kita buka. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Yang selanjutnya huruf hijaiyah ta. Huruf hijaiyah ta makhrajnya adalah ujung lidah di pangkal gigi depan atas. Jangan kelihatan atau keluar lidahnya. Ujung lidah di pangkal gigi depan atas. Jangan kelihatan atau keluar lidahnya. Gini. Ta, ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Contoh ini bibir. Ini bibir. Kemudian bibir ini ini lidah. Maaf, ini lidah. Lidah di pangkal gigi depan atas. Berarti
depan atas, ini depan, ini harus tempelkan kayak gini. Nah, tempelkan, kemudian ditekan sedikit. Ta ti tu at, ta ti tu at, ta ti tu at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makhraj selanjutnya yaitu huruf hijaiyah sa. Makhraj huruf hijaiyah sa adalah di antara ujung lidah dan ujung gigi depan atas. Ujung lidah renggang dan jangan keluar. Ucapkan disertai desis yang halus, tidak mendesis seperti desisannya sin. Ini ujung gigi depan atas, ini ujung lidah. Makhrajnya adalah di antara ujung gigi depan atas dan ujung lidah. Jangan menempel ke gigi depan atas, jangan menempel, jangan ditempelkan, tapi ada renggangan. Nah, ini makhrajnya sa. Contohnya sa si su as, sa si su as, sa si su as. Jadi saya ulangi, makhrajnya sa yaitu ujung di antara ujung gigi depan atas dan ujung lidah. Ucapkan ada desisannya, tetapi desisannya itu bukan seperti sin. Selanjutnya yaitu makhrajnya huruf hijaiyah jim. Makhraj huruf hijaiyah jim adalah tengah lidah terkena langit-langit. Ucapkan dengan tekanan lidah yang kuat. Gini, ini tengah lidah. Ini tengah lidah. Tengah lidah ini, contoh semisal ini di dalam mulut kita. Nah, tengah lidah ini terkena langit-langit, ya, tengah langit-langitnya mulut. Jadi diangkat ke atas. Ucapkan dengan tekan lidah yang kuat. Contohnya, ja ji ju aj, ja ji ju aj, ja ji ju aj. Jangan ada suara desisan yang keluar. Usahakan jangan ada nafas yang keluar. Jadi ditekan dengan lidah yang kuat. Ja. Kalau semisal masih ada nafas yang keluar, itu belum pas. Contoh yang nafasnya masih keluar, ja ji ju aj. Nah, ini contoh nafas yang masih keluar. Tapi yang pas dengan makhrajnya ketika mengucapkan jim, tandanya yaitu nafasnya tidak keluar. Dalam arti ketika mengucapkan jim itu lidah kita ditekan dengan kuat, lidah kita tekan ke depan dengan kuat. Ja ji ju aj. Huruf hijaiyah ha. Huruf hijaiyah ha makhrajnya adalah dari tengah tenggorokan dengan suara bersih, jangan mendengkur. Contohnya ha hi hu ah, ha hi hu ah. Jangan diucapkan mendengkur. Ha hi hu ah, jangan, tapi dengan suara bersih. Ha hi hu ah, ar-rahman ar-rahim, ar-rahman ar-rahim. Yang selanjutnya adalah kho. Makhrajnya kho adalah dari tenggorokan yang paling atas dengan suara mendengkur dan bibir mencucu. Contohnya
Kho khi khu akh, kho khi khu akh, kho khi khu akh. Kenapa pengucapan kho itu harus moncong atau bibir mencucu? Karena kho ini termasuk huruf tafkhim. Apa itu huruf tafkhim? Huruf tafkhim adalah huruf yang pengucapannya itu harus mencucu atau moncong. Adalah makhrajnya huruf dal. Makhrajnya huruf dal adalah ujung lidah terkena pangkal gigi depan atas. Ujung lidah jangan sampai keluar atau tidak terkena gigi. Ujung lidah, ini contoh ujung lidah. Ujung lidah terkena pangkal gigi depan atas. Ini gigi depan atas. Ini ujung lidah. Ini tempelkan. Tempelkan. Kemudian jangan tidak terkena gigi. Ujung lidah jangan sampai tidak terkena gigi, tapi harus terkena gigi. Nempel gigi pangkal depan atas. Contohnya da di tu ad, da di tu ad, da di tu ad. Kemudian dal ini mempunyai sifat yaitu qalqalah atau termasuk huruf qalqalah. Maka ketika dal ini termasuk huruf qalqalah, pengucapan dalnya ketika disukun harus ada suara pantulan. Contohnya da di tu ad, 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 da di tu ad, 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 da di tu ad. Terus jangan lidahnya jangan dimasukkan ke dalam atau ditekuk, jangan da di du ad, jangan. Tetapi ujung lidah itu menempel pada gigi depan atas ya. Gigi depan atas. Da di du ad. Jangan da di du, jangan. Tapi da di tu ad ad. Makhrajnya huruf zal. Makhrajnya huruf zal adalah ujung lidah terkena ujung gigi depan atas bagian dalam. Lidah jangan keluar dan jangan berdesis seperti za. Gini. Ini ujung gigi depan atas. Ini ujung lidah. Nah, ujung lidah ini terkena gigi depan atas bagian dalam. Bagian dalam, tempelkan. Kalau dal itu kan menempel pada pangkalnya, pangkal gigi depan atas, ini pangkal. Kalau za ini atasnya pangkal, berarti bagian dalamnya, bagian dalam gigi depan atas, tempelkan. Terus pengucapannya jangan berdesis seperti za. Contohnya za zi zu az, za zi zu az, za zi zu az. Contoh dalam hafal ta'ud, a'udzu, a'udzu, a'udzu. Jangan berdesisnya seperti za. Jangan a'udzu, a'udzu, za zi zu. Kalau berdesisnya seperti za itu kurang tepat ya. Yang tepatnya, yang pas dengan aturan makhrajnya adalah ujung lidah terkena gigi depan atas bagian dalam. Contohnya lagi za zi zu az, za zi zu az, za zi zu az. Selanjutnya makhrajnya huruf ro. Makhrajnya huruf ro adalah ujung lidah terkena gusi, agak ditekan, jangan sampai kebanyakan getarannya. Ini gigi depan atas. Nah, ini pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ini terkena atasnya gigi atau gusi, atasnya gigi depan atas. Ini atasnya gigi ya. Terus ditekan. Nah, pengucapan getarannya itu jangan terlalu banyak. Contohnya
ro ri ru ar, ro ri ru ar, ro ri ru ar, ro ro ro, ri ri ri, ru ru ru, ar ar ar. Nya makhraj huruf za. Makhrajnya huruf za adalah ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Ada suara desis. Makhrajnya adalah ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Dan pengucapannya ada suara desisannya. Contohnya za zi zu az, za zi zu az, za zi zu az. Jadi makhrajnya za adalah ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Ini ujung lidah, ini gigi depan atas, ini gigi depan bawah. Nah ini nempel, kemudian di pangkal lidahnya itu di belakangnya gigi depan atas dan bawah, di belakangnya. Nah kemudian pengucapannya harus ada desisannya. Contohnya lagi, za zi zu az, za zi zu az, az za zi zu az. Selanjutnya makhrajnya sin. Makhrajnya sin adalah ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Ada suara desis dan bibir harus melebar. Contohnya sa si su as, sa si su as, sa si su as. Contoh dalam lafal basmalah, bismillahi, mecece ya, mecece, bismillahi, bismillahi, sa si su as, sa si su as, sa si su as. Itu makhrajnya shin. Makhrajnya shin adalah di antara tengah lidah dan tengah langit-langit. Nafas harus banyak yang keluar dan bibir melebar, tidak moncong atau mencucu. Contohnya sha shi shu ash, sh. Nah, makhrajnya di antara tengah lidah dan tengah langit-langit. Nafas harus banyak yang keluar, jangan tapi sha shi shu ash. Contoh dalam ta'awud, a'udzu billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sha shi shu ash, sha shi shu ash, sha shi shu ash. Makhrajnya sod. Makhrajnya sod adalah ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Ada suara desis dan bibir mencucu atau moncong. Kenapa bibir harus moncong? Karena sod ini termasuk huruf tafkhim atau huruf-huruf yang pengucapannya harus mencucu, moncong. Contohnya so si su as, so si su as, so si su as. Contoh dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi
Sod ini makhrajnya ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Ada suara desis dan bibir harus mocucu atau moncong. So si su as, so si su as, as so si su as. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj selanjutnya yaitu huruf dot. Makhrajnya huruf dot adalah pinggir lidah terkena gigi geraham atas serta ditekan dengan kuat sehingga pipi tidak bergerak atau menggelembung. Bibir mencucu, moncong, dan lidah tidak keluar. Juga di antara huruf hijaiyah yang lain, makhraj yang paling susah adalah makhrajnya dot, makhrajnya huruf dot. Bahkan tidak ada sebaik atau sebagus pengucapan dot kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki dengan julukan orang yang paling fasih mengucapkan dot. Akan tetapi kita setidaknya belajar serta memahami supaya mendekati makhrajnya huruf dot. Contohnya do, di, du, ab. Jangan kedua pipi ini jangan menggelembung. Jangan do, bi, du, ab. Jangan. Tetapi pipi ini ketika mengucapkan dotnya tidak bergerak atau tidak menggelembung. Dengan cara apa? Dengan cara lidah kita ditekan dengan kuat. Contohnya lagi, do, di, du, ab, do, di, du, ab. Dan juga lidahnya ini jangan sampai keluar, jangan kelihatan dari depannya. Jangan seperti ini, do, di, du, jangan. Lidahnya jangan keluar. Do, di, du, ab, do, di, du, ab. Contoh ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu huruf to. Huruf to makhrajnya adalah ujung lidah di pangkal gigi depan atas. Ujung lidah tidak keluar dan bibir harus moncong atau mencucu. Contohnya to, ti, du, adu, to, ti, du, adu, to, ti, du, adu. Juga huruf to ini termasuk huruf qalqalah atau mempunyai sifat qalqalah. Jadi pengucapannya ketika berharokat sukun maka harus ada suara pantulannya. To, di, du, adu, adu, to, di, du, adu, adu, to, di, du, adu, to, di, du, adu, adu. Selanjutnya makhraj huruf dho. Makhrajnya huruf dho adalah ujung lidah terkena ujung gigi depan bagian dalam. Lidah jangan sampai keluar. Terus bibir mencucu atau moncong. Karena apa? Karena termasuk huruf tafkhim. Kemarin sudah dibahas huruf tafkhim apa? Huruf tafkhim itu kan huruf-huruf yang diucapkannya harus mencucu. Contohnya do, di, du, ab, do, di, du, ab, do, di, du, ab, harus mencucu. Do, di, du, ab, do, di, du, ab.
Selanjutnya yaitu huruf ain. Makhrajnya huruf ain adalah dari tengah tenggorokan, agak ditekan. Bedakan dengan jelas antara huruf ain dan hamzah. Contohnya a, ai, au, a, ai, au, a, ai, au, a. Contohnya lagi cara kita belajar ain, yaitu dengan cara membuka mulut kita selebar mungkin, kemudian tenggorokannya tekan. A, 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 a. Bedakan jelas antara hamzah. Jangan a, i, a, i. Bedakan jelas. Karena supaya beda antara ain dan hamzah, biasanya pengucapannya hampir sama kalau ketika kita tidak mengetahui makhrajnya. Contoh dalam Al-Fatihah, an'amta, an'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Selanjutnya makhrajnya huruf ghain. Makhrajnya huruf ghain adalah dari tenggorokan paling atas, pangkal lidah tidak terkena langit-langit, dan ketika mengucapkan ghain tidak mendengkur. Awas, tidak mendengkur. Contohnya ho, wi, hu, au, ho, wi, hu, au. Jangan mendengkur, jangan ho, wi, hu, au, jangan. Karena di sini makhrajnya catatannya tidak mendengkur, ya, tidak mendengkur. Contohnya lagi ho, wi, hu, au, ho, wi, hu, au, ho, wi, hu, au, ho, wi, hu, au. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ghairil maghdu, jangan mendengkur. Kalau mendengkur itu kurang pas dengan makhrajnya. Karena catatannya tidak mendengkur. Ulangi lagi, tidak mendengkur. Ini banyak sekali yang mendengkur, ketika mengucapkan ghain itu mendengkur. Jadi kayak ho, wi, hu, au, ghairil maghdu. Terus juga pengucapannya jangan go, jangan ga, tapi ho. Hampir-hampir mendekati dengan ha. Jangan ko, bi, gu, ag, ghairil mag. Itu kurang pas, kurang pas. Selanjutnya makhraj huruf fa. Makhrajnya huruf fa adalah bibir bawah bagian dalam terkena ujung gigi atas. Bibir tidak dimasukkan. Contohnya fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af. Bibirnya jangan dilipat ke dalam, dan fa, fi, fu, tapi biasa aja rapat. Kemudian lidah kita, bibir bagian bawah, ya, bibir bagian bawah terkena ujung gigi depan atas, ya. Fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af. Terus sebisa mungkin jangan pak, ya, jangan pak. Ini biasanya orang-orang Sunda, ya, orang Sunda kalau fa itu jadi pak, ya. Jadi pak, ya. Tapi yang pas itu bukan pak tapi fa. Oke.
Yang selanjutnya yaitu huruf qaf. Makhrajnya huruf qaf adalah pangkal lidah terkena langit-langit dan bibir moncong. Huruf qaf juga termasuk huruf qalqalah, maka pengucapannya ketika menyandang harokat sukun harus ada suara pantulannya. Contohnya po pi pu aku, harus ada suara pantulannya. Po pi pu aku dan pantulannya ketika berharokat sukun harus cepat. Aku, jangan aku, tapi harus cepat. Po pi pu aku, po pi pu aku, po pi pu aku. Kaf. Huruf kaf makhrajnya adalah pangkal lidah agak ke depan terkena langit-langit. Tekan suara dan keluarkan nafas. Contohnya ka, ki ku ak, ka ki ku ak, ka ki ku ak, ka ki ku ak. Ya, huruf lam. Huruf lam mempunyai makhraj atau makhrajnya adalah ujung lidah terkena gusi atas. Ujung lidah terkena gusi atas. Lidah jangan keluar. Contohnya la li lu al, la jangan la li lu, jangan, tetapi seperti ini. La mulutnya dibuka. La li lu al. Seterusnya yaitu huruf mim. Huruf mim makhrajnya adalah dari kedua bibir. Bibir dirapatkan dan jangan dimasukkan. Contohnya bibir rapat, jangan dimasukkan. Nah, rapat. Mamimu am, jangan dimasukkan. Mu am, tapi cuma cukup dirapatkan. Mamimu am. Huruf nun. Huruf nun makhrajnya adalah ujung lidah terkena gusi. Ujung lidah terkena gusi. Contohnya nani nuan. Selanjutnya wawu. Wawu makhrajnya adalah di antara dua bibir. Bibir renggang. Wawi wu au. Makhraj selanjutnya yaitu makhrajnya huruf H. Makhrajnya huruf H adalah dari tenggorokan yang paling dalam atau bawah. Tenggorokan paling bawah atau dalam. Contohnya hi hu ah. Nah, mengucapkan H itu tengahnya, tandanya dada kita ikut bergetar. Ya, dada kita itu bergetar. Hi hu ah. Hi hu ah. Hi hu ah. Hi hu ah. Contoh dalam Al-Fatihah ya, tapi ketika ini jangan tapi cepat. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir yaitu makhrajnya huruf ya. Makhrajnya huruf ya adalah tengah lidah terkena tengah langit-langit. Tengah lidah terkena tengah langit-langit. Ujung lidah ke bawah. Contohnya ya yi yu ai, ya yi yu ai, ya yi yu ai, ya yi yu ai.